Pura-pura lumpuh. Episode 15. Dibalas dengan luka. Karya Via Raya. Fanya, Rena, ikut ke ruangan saya sekarang juga, ucap Pak Irsyad tegas. Baik, Pak, jawab Fanya dan Rena bersamaan. Entah apa yang akan Pak Irsyad lakukan setelah melihat perbuatan Fanya dan Rena terhadap Prita. Meskipun ia tidak tahu apa yang membuat Fanya sengaja menyengkat kaki Prita hingga terjatuh. Duduk, ujar Pak Irsyad ketika sudah masuk ke dalam ruangannya. Setelah Fanya dan Rena duduk, Pak Irsyad menatap mereka bergantian. Ia tetap berdiri sambil mengetuk-ngetuk meja dengan pulpen. Sekarang katakan, apa alasan yang membuat kalian melakukan itu pada Prita? Tanya Pak Irsyad menyelidik. Kami tidak melakukan apa-apa, Pak, jawab Fanya. Fanya, itu azab buat seorang peliharaan om-om, Pak, jawab Fanya malas. Bener banget tuh, Pak. Apa kata Fanya? Prita pantas diperlakukan seperti itu, kata Rena menimpali. Cukup. Maksud kalian apa mengatakan hal seperti itu? Bentak Pak Irsyad. Tidak terima ada orang yang mengatakan hal buruk tentang Prita. Emangnya Bapak nggak lihat postingan di komunitas sekolah? Tanya Fanya. Coba Bapak lihat ini, kata Rena menimpali sambil menyodorkan ponselnya. Pak Irsyad mengulurkan tangannya menerima ponsel itu. Kemudian ia terbelalak melihat semua foto dan video Prita dengan seorang pria dewasa. Sayangnya wajah Vira tidak terlihat karena Rena memotret dari bagian belakang saja. Seakan-akan salah lihat, Pak Irsyad beberapa kali mengucek matanya. Kalian tahu siapa yang menyebar foto dan video ini di komunitas sekolah? Tanya Pak Irsyad penasaran. Enggak, sahut Fanya dan Rena bersamaan sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang kalian boleh keluar, ucap Pak Irsyad. Baik, Pak, sahut keduanya bangkit berdiri dan bergegas keluar. Kini tinggal Pak Irsyad seorang di ruangannya. Ia menghempaskan tubuhnya ke sofa. Beruntung ia merupakan anak dari pemilik sekolah. Jadi ia memiliki ruangan sendiri yang sama besarnya dengan ruang kepala sekolah. Jadi apa yang ia lakukan saat ini tidak ada yang mengetahuinya. Prita, sebenarnya apa yang terjadi denganmu? Lirih Pak Irsyad frustasi. Ia mencengkeram rambutnya dan membayangkan bagaimana sikap Prita selama ini padanya. Sangat berbeda dengan sikap Prita saat ini. Kemudian ingatannya berkelana pada hari Senin kemarin. Ia mengingat percakapan Prita dengan Anggi. Apa yang dikatakan Fanya dan Rena benar? Aku harus menanyakannya langsung pada Prita. Lirih Pak Irsyad bertanya-tanya. Akhirnya Pak Irsyad memutuskan untuk menanyakannya langsung pada Prita. Dan setelah bel sekolah berbunyi, Pak Irsyad sudah berada di depan pintu kelas Prita sebelum Hegar datang untuk menunggu. Ketika guru pembimbing keluar, Pak Irsyad bergegas masuk ke dalam dan menarik tangan Prita dengan kasar. Seolah-olah ia tidak peduli dengan semua orang yang ada di kelas. Tidak hanya itu saja, di sepanjang perjalanan menuju ruangannya pun semua mata tertuju padanya. Namun ia tetap tidak menghiraukannya. Lepasin, Pak, sakit. Prita mengeluh kesakitan karena Pak Irsyad menarik tangannya dengan kasar. Prita menatap wajah Pak Irsyad yang nampak dingin.
Ia merasa laki-laki yang saat ini ada di sampingnya bukanlah Pak Irsyad yang ia kenal selama ini. Tatapan matanya pun jelas sangat menakutkan. Pak Irsyad sakit, lirik Prita masih mengeluh. Sampai di ruangannya, Pak Irsyad membanting pintu dan menghempaskan tangan Prita. Au, pekik Prita kesakitan. Ia menyentuh pergelangan tangannya yang memerah. Sebenarnya kamu ada masalah apa? Kalau kamu butuh uang, kamu bisa kasih tahu saya. Tangan Pak Irsyad bertanya dengan nada kecewa. Maksud Pak Irsyad apa? Saya nggak ngerti. Sahut Prita bertanya balik. Nggak usah pura-pura nggak tahu. Saya sudah tahu semuanya. Kamu butuh uang? Berapa? Biar saya kasih kamu, tapi berhenti menjadi peliharaan om-om. Balas Pak Irsyad sambil mengeluarkan uang di dompetnya dan meletakkannya di meja. Mendengar ucapan Pak Irsyad, air mata Prita melurus ketika jantungnya seperti berhenti berdetak saat itu juga. Ia tidak menyangka bahwa Pak Irsyad akan mengatakan hal itu. Orang yang sangat ia cintai selama hampir 3 tahun, dalam sekejap mata membuat hatinya hancur berkeping-keping. Semurah itukah saya di mata Bapak? Prita bertanya dengan suara bergetar. Kemudian ia melanjutkan kata-katanya. Saya nggak peduli semua orang memanggil saya apa, sekalipun mereka memanggil saya peliharaan om-om. Tapi kenapa harus Pak Irsyad? Tiba-tiba Pak Irsyad merasa menyesal sudah berkata seperti itu. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah salah jika ia peduli dengan Prita? Padahal ia berkata seperti itu hanya ingin membantu gadis itu saja. Sebenarnya tidak ada salahnya jika memang niatnya untuk membantu Prita. Hanya saja kata-katanya tidak tepat, justru membuat Prita merasa sakit hati. Sebelum Pak Irsyad menjawab ucapan Prita, tiba-tiba ponsel Prita berdering dan setelah melihat nama di layar ponselnya, Prita langsung menjawab. Kamu di mana? Aku nunggu kamu dari tadi loh di depan gerbang. Terdengar suara Firas di balik telepon. Sebentar lagi aku keluar, Om. Prita mematikan teleponnya setelah menjawab. Kemudian ia menghapus air matanya dan menatap tajam ke arah Pak Irsyad sebelum akhirnya beranjak keluar. Ia berlari keluar tanpa mempedulikan Anggi dan Hegar yang sudah menunggunya di depan ruangan Pak Irsyad. Prita, tunggu! Teriak Anggi dan Hegar bersamaan. Kalian pulang aja, biarin Prita menenangkan diri dulu, kata Pak Irsyad yang awalnya ingin mengejar Prita. Tapi Pak, ini tas Prita gimana? Tanya Anggi. Besok aja baru dibalikin, sahut Pak Irsyad. Akhirnya Anggi dan Hegar pulang tanpa Prita. Sedangkan Pak Irsyad, ia kembali ke ruangannya. Saat ini, ia sedang merenungi setiap kata-kata yang ia lontarkan terhadap Prita. Ternyata memang aku yang salah. Tidak seharusnya aku berkata seperti itu pada Prita. Seharusnya aku percaya padanya. Lirik Pak Irsyad menyadari akan kesalahannya. Sayang 1000 sayang, karena penyesalan selalu datang belakangan. Dan apa yang sudah terjadi tidak akan bisa diulang lagi. Baiklah, besok pagi aku akan meminta maaf pada Prita. Ya, harus, kata Pak Irsyad. Kamu kok tumben lama banget? Lagi ada acara ya? Tanya Vira setelah Prita masuk ke dalam mobil. Prita tidak menjawab. Ia memalingkan wajahnya menatap ke arah jendela mobil. Air matanya lolos begitu saja ketika mengingat ucapan Pak Irsyad.
Pasang sabuk pengamannya dulu tak? Kata Firas. Karena tidak melihat pergerakan apapun dari Prita, Firas memasangkan sabuk pengaman untuknya. Ia melirik dan melihat pipi Prita yang dibanjiri air mata. Ia berpura-pura tidak melihat dan langsung mengemudikan mobilnya. Ada apa dengan Prita? Tanya Firas dalam hati. Meskipun penasaran, tetapi Firas enggan untuk bertanya. Sekalipun ia bertanya, belum tentu Prita akan menjawabnya. Jadi lebih baik ia diam dan mencari tahu sendiri nanti. Selama perjalanan, tidak ada satupun dari mereka berdua yang memulai pembicaraan. Firas hanya diam fokus berkendara dengan sejuta pertanyaan di benaknya. Sedangkan Prita sibuk mengusap buliran benih yang terus saja menetes. Hingga sampai di rumah, Prita bergegas turun dari mobil dan berlari masuk ke dalam kamar. Ia menutup pintu, menguncinya dan menyandarkan tubuhnya di daun pintu hingga meluruh ke lantai. Prita memukul-mukul dadanya yang terasa sesak. Sesakit itukah yang ia rasakan saat ini? Cinta pertamanya yang bahkan tidak terbalas, kini justru dibalas dengan luka oleh Pak Irsyad. Sakit banget, lirih Prita sambil memukul-mukul dadanya. Entah berapa lama Prita menangis hingga matanya membengkak. Kini matahari sudah tenggelam digantikan oleh sang bulan yang menerangi bumi. Selama Prita mengurung diri di kamar, Firas menghubungi Anggi untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Prita di sekolah. Setelah mengetahui jawabannya, ia sengaja memberi Prita waktu untuk sendiri. Setelah beberapa jam kemudian, ia mengetuk pintu kamar dan menggerakkan kenop pintu. Tetapi sayangnya pintu terkunci. Karena khawatir terjadi sesuatu pada Prita, Firas mencari kunci cadangan dan membukanya. Setelah pintu terbuka, Firas melihat Prita tertidur dengan posisi duduk beralaskan lantai dengan berbantalkan kasur. Firas mengangkat tubuh ramping Prita dan meletakkannya di atas tempat tidur. Ketika ia hendak bangkit untuk keluar, Prita menyentuh tangannya dan memintanya untuk tetap tinggal. Jangan pergi, lirih Prita menyentuh tangan Firas. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.